Jadi di teks dikatakan seperti ini. Banyak bicara dikritik, sedikit bicara dikritik, enggak bicara pun dikritik. Jadi enggak ada situasi manapun yang tidak akan dikenakan kritik. Buddha pun mengalami itu. Ya, jadi kata-kata orang yang baik, kata-kata orang yang berbudi luhur itu seringkali terasa pahit bagi orang-orang bodoh. Anda harus ingat ini. Ya. Jadi, orang-orang bodoh itu lebih menyukai kegelapan daripada cahaya. Jadi, di dunia ini terdapat banyak orang bodoh dibanding orang yang benar atau yang bijaksana. Gitu. Bahkan sekali lagi, pada zaman hidup Buddha menunjukkan jalan sejati, jalan kebenaran menuju pembebasan dari samsara. Itu menghadapi serangan dari orang-orang bodoh. Selama 45 tahun, Buddha menghadapi penghinaan, kritik, serangan pribadi dari mereka yang tidak bisa memahami atau menghargai ajarannya. Anda harus ingat sejarahnya ini. Gimana Cinca menghina Buddha, ya kan, dan yang lain-lainnya menjelekkan sangga, ya, tapi Buddha tetap berjalan di jalan kebenaran itu sendiri. Ya, ada sebagian orang yang tidak mengenal kebajikan, tidak memiliki keyakinan pada Dhamma, kekurangan pemikiran yang manusiawi dan terikat pada keyakinan yang ekstrim serta memecah belah. Ketika kita tidak sama pandangannya, biarkan saja. Semuanya benar, sesuai sudut pandang dia, sesuai dengan data yang mereka pegang. Kita nggak bisa menyalahkan. Tapi biasanya ketika tidak sama, akan terjadi kritik, menganggap itu adalah yang paling benar. Sama, kita pun akan mengkritik mereka. Itulah manusiawi. Tapi sesungguhnya kita semua menyadari sudut pandang berbeda karena data yang berbeda. Tinggal pas atau tidak situasinya, itu yang harus kita pelajari. Nah, di lingkungan yang lebih memiliki kegelapan daripada cahaya, Buddha bekerja tanpa lelah untuk menyebarkan cahaya Dhamma. Kita harus melihat kembali ajarannya untuk memahami usahanya. Dan kata-kata orang yang berbudi luhur, orang-orang baik itu seringkali terasa pahit bagi orang bodoh. Karena itu, di jalan menuju tujuan yang benar, kemampuan untuk menerima kritik, kemampuan untuk menerima hinaan dan cemoohan dari orang-orang bodoh adalah tanda kasih sayang yang besar dan hati yang kuat. Ya, ketabahan ini juga merupakan jalan untuk mencapai tujuan. Ketika kita berjalan di jalan yang benar, bagi dalam komunitas, hinaan, cemoohan, kritikan itu pasti ada. Yang gak sesuai dengan kita pasti ada. Kita harus tabah menghadapinya. Itu adalah bentuk jalan untuk mencapai tujuan. Kesabaran kita. Ini yang harus Anda camkan, Anda lihat. Seperti Buddha sekali lagi. Yang penting Anda bergerak, misalnya sesuai dengan memang sudut pandangannya sesuatu yang baik, lakukan. Ya, jangan takut, jangan malu, jangan khawatir, jangan ragu dalam berbuat baik. Jangan takut nanti dikritik orang, jangan takut nanti dihina orang. Ya, dengan begitu kalau Anda takut berbuat baik, ketika Anda khawatir dalam berbuat baik, kualitas kebaikan Anda yang menurun. Sehingga kualitas kebaikan Anda inferior dan potensi itu ada, sehingga nanti akan berbuah sesuai dengan muatan kualitas itu. Ya, makanya ya sekali lagi ya berbuat baik dengan sepenuh hati, ya biarkan saja kritikan itu ya karma buruk berbuah, selesai. Tetap tenang, tetap terkendali, ya terus melangkah di dalam Dhamma dari jalan kebenaran. Kira-kira seperti itu, seperti yang Buddha lakukan. Sekali lagi, banyak bicara dikritik, sedikit bicara dikritik, tidak bicara pun dikritik. Jadi kita harus siap menghadapi kritikan, kita harus siap menghadapi cemoohan, kita harus siap menghadapi penghinaan. Itulah tujuan dari belajar Dhamma.
kita tenang menghadapi semua dinamika yang terjadi. Dengan begitu ketenangan akan kita dapat. Ya. Semoga dengan kebaikan yang telah Anda lakukan bisa memperkuat kualitas kebaikan masing-masing dari Anda dan sehingga bisa terbebas dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.